Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog sebelum kita akan membahas lebih dalam mengenai upah buruh per jamnya. Kita terlebih dahulu dengarkan pendapat dari Bang Refli Harun mengenai nanti draft final yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat luas akan diserahkan esok. Bang Refli. Iya, kita mau berdebat bagaimana ya kalau draft finalnya sampai saat ini belum ada. Jadi gini, ini kan suatu proses pembentukan undang-undang yang sangat-sangat buruk. Kenapa begitu? Kalau kita bicara lawmaking proses, ketika paripurna DPR, persetujuan antara pemerintah dan DPR, kan harusnya yang namanya draft itu sudah final. Jadi tidak boleh lagi berubah, apalagi perubahan itu terkait dengan substansi. Nah sekarang kita ribut di masyarakat, saya pun dibilang menyebar hoax misalnya atau berkomentar berdasarkan sesuatu yang hoax, padahal yang resminya saja kita tidak ngerti, tidak tahu. Jadi bagaimana kita mau berdebat kalau basis RUU-nya sendiri kita tidak jelas. Dan saya khawatir ya, karena tuntutan-tuntutan masyarakat, mungkin saja akan ada gerakan-gerakan mengubah substansi yang tadinya tidak tercantum karena ada desakan masyarakat, maka ada perubahan hanya untuk membuktikan bahwa apa yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Padahal kita tahu proses pembentukan undang-undang Ciptaker ini, kadang-kadang disebut undang-undang cilaka kan, itu sendiri memang kurang partisipatif, tidak transparan, dan dari awal sudah banyak ditolak tapi dipaksakan untuk disahkan atau disetujui dalam rapat paripurna. Saya kira itu. Baik, salah satu yang disorot juga adalah mengenai kewenangan daerah yang kabarnya banyak dipangkas. Nah ini ada Kang Bima Arya, selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Kang Bima bisa menjelaskan sebagian isi mengenai hal tersebut. Kabarnya Kang Bima sudah mempelajari beberapa hal mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari awal kami kepala daerah sebetulnya menyoroti kecenderungan resentralisasi, artinya kewenangan daerah yang ditarik kembali ke pusat. Kami paham bahwa ada semangat untuk mempermudah perizinan, semangat untuk mempercepat pelayanan publik begitu. Tetapi semangat ini nggak boleh bertentangan dengan konstitusi. Utamanya adalah semangat otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan konstitusi kita di era reformasi begitu. Nah karena itu dari awal kami mengkritisi ini, khususnya yang terkait dengan penataan tata ruang yang kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup, kemudian perizinan dan pelayanan publik. Nah, dari draft yang saya pegang, ini draft ini diberikan oleh teman-teman DPR, ya. Ini draft dari Balik begitu, 5 Oktober kemarin. Jadi saya asumsikan bahwa ini adalah draft final. Tidak ada perubahan substantif kecuali merapikan typo saja. Nah, dari draft yang saya pegang, saya melihat bahwa tidak ada perubahan berarti. Ya, sejak pertama kali kami melihat konsep itu. Yang pertama adalah terlihat jelas ya bagaimana birokrasi perizinan dicoba disederhanakan, tetapi kemudian kita melihat ada kewenangan daerah yang ditarik ke pusat, ya seperti AMDAL. AMDAL ini sekarang ya dibentuk oleh satu lembaga kajian oleh pusat begitu, yang tadinya ada komite AMDAL di daerah. Kemudian juga pemerintah pusat bahkan bisa melaksanakan kegiatan program prioritas apabila itu tidak sesuai dengan tata ruang, itu masih bisa jalan. Nah, artinya saya melihat ini ada hal-hal yang bertentangan sesungguhnya dengan semangat otonomi daerah. Baik, nanti kita juga dengarkan langsung dari Bang Supratman untuk komentarnya ataupun tanggapannya dari yang disampaikan oleh Kang Bima. Tapi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan lagi pemirsa, berdialog mengenai 7 poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin kembali ke Bang Supratman. Masih bersama kami Bang Supratman? Oke. Ya, Bang Supratman tadi sudah membahas mengenai beberapa poin. Ini kita ingin membahas mengenai poin soal PHK sepihak. Sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi bahwa tidak akan ada PHK sepihak tanpa alasan jelas. Tapi Pak Jokowi tidak menjelaskan mengenai tambahan klausul di poin PK itu soal syarat perusahaan bisa mem-PHK dengan alasan efisiensi, alasan penghematan, penggabungan perusahaan dan juga kerugian. Jadi perusahaan tetap saja bisa mem-PHK dengan sejumlah alasan itu. Bagaimana kemudian aturan ini meng-cover atau melindungi para pekerja? Sebenarnya di Undang-Undang Ciptaker itu tidak ada yang berubah terkait dengan syarat-syarat PHK. Jadi apa yang tercantum di dalam pasal 6161 sampai dengan pasal 172 itu nggak ada yang berubah kecuali disederhanakan ya terkait dengan ketentuan yang terkait dengan PHK.
Tetapi jangan lupa, kan masalahnya formulanya tadinya kan Panja sudah menyepakati 32 kali pesangon itu. Tapi pada akhirnya kemudian itu berubah menjadi 25 kali. Nah, di pasal 161 sampai dengan pasal 172 itu terkait dengan formula kan masih menggunakan skema 32 kali. Nah, itu aja yang disederhanakan, disesuaikan dengan maksimum PHK itu pesangonnya adalah 25 kali. Itu yang pertama. Sehingga sekali lagi termasuk yang klaim kemarin Pak Refli Harun, saya baca di salah satu media, bahkan dengan statement yang sangat vulgar ya, tapi saya tidak usah menyebutkan statementnya terkait dengan bagi masyarakat yang betulan di PHK karena meninggal dunia, itu sama sekali tidak mendapatkan hak. Itu sama sekali tidak betul. Cuman yang berubah sekali lagi, karena formulanya dari 32 menjadi 25 kali besaran pesangon itu, mau tidak mau akan merubah ketentuan dari pasal 161 sampai dengan pasal 172. Itu yang pertama. Jadi semua terkait dengan syarat-syarat PHK itu tidak ada. Saya sebutkan ya pasal 154A. Pemutusan hubungan kerja itu dapat terjadi karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan. Itu juga sama di undang-undang existing. Sampai kepada pekerja atau buruh yang meninggal dunia. Itu bagi mereka yang dilakukan PHK. Nah, terkait dengan berapa besarannya pesangon yang mereka akan dapatkan itu, karena ada yang perubahan seperti yang saya sampaikan tadi. Satu, karena tadinya 32 kali, sekarang berubah menjadi 25 kali. Intinya adalah bagi mereka yang, karena komponen pesangon itu kan banyak, Mas. Baik. Satu, ada namanya pesangon sendiri. Yang kedua, ada uang penghargaan masa kerja. Dan yang terakhir, ada uang penggantian hak. Itu terkait dengan cuti dan lain-lain sebagainya yang belum diambil. Nah, yang terakhir ada ketambahan. Satu, menyangkut soal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi bagi mereka yang termasuk yang meninggal dunia pun, ahli warisnya tetap akan dapat, nggak mungkin enggak. Nah, itu yang kemarin disalah persepsikan oleh kawan-kawan yang berada di luar. Karena di dalam pasal 154A itu, salah satu pemutusan hubungan kerja kan pekerja atau buruh meninggal dunia. Nah, berapa haknya itu formulanya disesuaikan dengan besaran pesangon yang sekarang disetujui, yakni 25 kali. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bima tadi, saya ingin menjelaskan begini. Dari awal, kalau lihat draft awal pemerintah, benar statementnya Mas Bima, bahwa itu memang pemerintah ingin menarik semua kewenangan. Tapi di dalam pembahasan di Panja, justru kami nggak setuju bahwa kewenangan itu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar kita, itu memberi, bahkan itu sifatnya atributif, nggak boleh sama sekali diganggu. Maka di dalam hasil akhir pembahasan kita dan disetujui oleh pemerintah, akhirnya ikut DPR, bahwa kewenangan pemerintah daerah itu nggak boleh diambil alih. Tapi tetap harus ada. Yang kita minta adalah supaya ada standar satu pelayanan di seluruh Indonesia. Maka kewenangan-kewenangan tadi di samping harus ada batas waktunya supaya memberi kepastian, juga harus mengikuti norma, prosedur, standar, dan kriteria dari pemerintah pusat. Sehingga nanti ada keseragaman pelayanan standar di seluruh Indonesia. Tapi soal kewenangan termasuk seperti yang disampaikan tadi, menyangkut soal penentuan RDTR ya. Itu wajib dilakukan oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dua itu kan kepala daerah dan DPRD. Tapi kalau pemerintah daerahnya tidak bisa menetapkan batas waktunya dalam rangka pembahasan, kan tidak memberi kepastian dong menyangkut soal perdanya, kapan RDTR-nya bisa disahkan. Nah, ini yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dimungkinkan untuk diambil. Karena kalau tidak, nanti semua terhalang, nggak akan selesai carut-marut birokrasi kita. Oke, baik. Kita dengarkan nanti Bang Andi Gani yang akan merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Supratman. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.